Suaranya Feby. Kelihatan? Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya Pak, iya kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai happiness in your hormone. Saya ambil sedikit catatannya dulu. Kita tahu bahwa kita semua tentu ingin bahagia ya. Hidup ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Kita semua Tuhan ciptakan juga untuk supaya kita bisa bahagia. Saya minta waktu sedikit, saya mau ambil sedikit bahan saya. Ada sesuatu yang saya mau kasih lihat sebentar. Reset. Healthcare output untuk kesehatan. Home. Oke, ya kita mulai aja deh. Jadi kita lihat bahwa orang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang dengan cara ingin menjadi orang yang terkenal, famous. Bukan? Dengan pikir bahwa kalau kita menjadi orang terkenal, kita akan bahagia. Atau mungkin ada yang bilang kita akan bahagia kalau kita punya rumah yang besar, punya uang yang banyak, kita akan bahagia. Atau kalau kita bilang kita bahagia kalau kita punya suami yang baik atau istri yang baik. Tapi benarkah kebahagiaan bisa didapat dari ketenaran, bisa didapat dari uang yang banyak? Kita lihat ini ada yang kenal nih siapa? Robin Williams ya. Seorang yang sangat terkenal, orang kaya juga, dia juga sudah famous, tapi dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sangat tragis ya. Apa yang kurang? Uang dia punya. Ketenaran, tidak ada orang mungkin yang nggak kenal dia. Lalu, kenapa dia harus bunuh diri? Ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang dipikirkan orang, bahwa kalau kita punya harta banyak, kita punya rumah bagus, kita punya segalanya, kita akan bahagia. Ternyata enggak juga. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa Tuhan ingin kita bahagia. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan ingin kita bahagia, dan bahagianya nggak tanggung-tanggung. Dia ingin kita bahagia sampai satu kebahagiaan yang berkelimpahan. Nah, 1 Korintus 2 ayat 9 juga dikatakan bahwa seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak dapat timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin kita bahagia bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dikatakan Tuhan menyediakan bagi kita satu tempat yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar. Tapi yang jelas tempat itu, walaupun kita nggak pernah lihat, kita percaya bahwa itu adalah tempat yang bahagia, lah, yang membuat kita bahagia. Setuju nggak, Muti? Bahwa tempat itu adalah tempat yang bahagia. Dari mana kita tahu? Kan kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah kebayang. Kok kita tahu bahwa di situ kita bisa bahagia? Ada yang bisa bantu saya nggak ya bahwa di surga kita bahagia? Dari mana kita tahu?
Muti, belum kedengaran suaranya. Masih ada yang bisa bantu? Ya, kalau buat saya, bahagia itu kalau di surga karena kita sudah pasti selamat. Kita selamat ya, makanya kita bahagia. Ya, apalagi yang bisa kita membuat kita yakin bahwa di surga kita bahagia? Jangan-jangan kita sampai di sana nanti kita bosen misalnya. Belum dengar, bisa ya Bu Lili mungkin? Karena di surga itu ada Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat yang tidak berdosa, pasti sudah tentu bahagia karena dosa membuat manusia tidak bahagia. Ya, karena tidak ada dosa, jadi pasti kita bahagia. Oke. Apalagi menurut kira apalagi yang kita rasa pasti kita bahagia? Itu udah mulai kelihatan ya. Kita mesti yakin dong kalau sampai sana menyesal nanti. Apalagi? Bagaimana kita bisa yakin? Karena Tuhan bilang kan, di sana tidak ada air mata lagi ya. Kalau tidak ada air mata kan berarti tidak ada kesedihan. Kemudian tidak ada malam, seolah tidak ada yang menakutkan ya, dan sebagainya. Jadi Tuhan memberikan sedikit gambaran lah bahwa di situ kita akan bahagia. Jadi Tuhan, pada prinsipnya Tuhan ingin kita bahagia. Nah, kita lihat bahwa banyak orang yang merasa di dunia ini tidak bahagia dan mereka mencoba cari kebahagiaan yang alternatif dengan cara bagaimana? Minum obat. Ya, banyak yang kemudian pakai narkoba. Nah, narkoba itu sebenarnya satu cara mereka untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang semu. Ya, mereka mungkin bahagia pada saat pakai, tapi kemudian pada saat obat itu hilang, mereka kembali menjadi depresi. So, sekalian, orang banyak sekali yang depresi. Banyak sekali orang yang tidak bahagia di dunia ini. Dan hari ini kita bahas kesehatan. Kenapa kita menuju kepada kebahagiaan? Karena salah satu unsur dari kebahagiaan itu, kesehatan itu juga supaya kita bisa bahagia. Nanti kita akan lihat apa hubungannya. Supaya kita tahu manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia. Sebentar, baterai saya habis ambil. Oke. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia itu hidup bahagia, kan? Dia tidak menciptakan manusia dengan kemungkinan manusia jatuh sakit, atau kemungkinan manusia itu sedih dan kematian dan sebagainya. Tuhan tidak merencanakan itu. Dia merencanakan kita itu lahir dan menikmati semua kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tidak seperti dunia yang kita lihat sekarang. Nggak ada polusi, nggak ada virus corona, ya. Kita semua akan tidak merasa capek, stamina kita selalu baik, dan kita tidak perlu mati. Jadi Tuhan menginginkan kehidupan manusia seperti itu. Jadi manusia sudah diciptakan Tuhan, sudah di QC, dan Tuhan katakan semuanya baik. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kita menjadi menderita. Kita menderita bukan karena kesalahan Tuhan menciptakan kita. Kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Jadi itu tanggung jawab kita sendiri. Bukan salah produksi. Sama seperti kalau kita misalnya beli mobil. Lalu mobil itu harusnya isinya premium. Lalu kita isi solar. Lalu mobil itu rusak. Kita nggak bisa bilang yang bikin salah. Karena kita yang tidak tahu, kita yang salah pakai. Jadi manusia diminta tidak boleh makan bahwa pengetahuan baik dan jahat, dan dia makan. Lalu manusia menderita, maka itu kita tidak bisa salahkan pencipta kita.
Namun, walaupun demikian, walaupun manusia sekarang sudah menderita, manusia masih merupakan produk yang sangat luar biasa. Kita lihat bahwa manusia itu, walaupun manusia itu sekarang adalah produk yang sudah jatuh ke dalam dosa, namun kita masih bisa menikmati hidup kan, masih bisa tertawa, kadang-kadang masih bisa tersenyum. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan supaya kita berbahagia. Dan dalam tubuh kita adalah tubuh yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat dengan sangat luar biasa ya. Cuman kadang-kadang memang kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tadi pagi ikut khotbah diceritakan tentang orang tua yang sakit corona, kemudian dia sembuh usia 90 tahun lebih. Lalu waktu dia lihat bill, semua ikut acara tadi pagi, lalu dia lihat bill, kemudian dia menangis. Dokter pikir, wah apa karena kemahalan? Dia bilang, oh bukan. Dia dicas mahal sekali untuk oksigen yang dia pakai selama berada di rumah sakit. Dia katakan, saya sudah 90 tahun lebih, saya menghirup oksigen yang disediakan Tuhan tanpa membayar. Dan saya baru di rumah sakit pakai oksigen, sudah mesti bayar begitu mahal. Kadang-kadang kita lupa berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan supaya kita bisa hidup bahagia. Jadi, dikatakan manusia ini diciptakan Tuhan seperti komputer. Seperti sebuah komputer yang super komputer. Kita bisa melakukan banyak hal seperti yang komputer lakukan. Hanya satu yang komputer tidak bisa lakukan yang manusia bisa lakukan. Yaitu manusia, atau dengan kata lain, manusia adalah komputer ditambah dengan perasaan. Ya, kita lihat komputer itu begitu canggih, begitu hebat, dia bisa mengolah data begitu banyak. Tapi komputer tidak bisa merasa senang. Komputer tidak bisa jatuh cinta. Komputer tidak bisa merasa sedih. Dia tidak bisa tersinggung. Dia tidak punya perasaan. Betul nggak? Ya kan? Walaupun dia pinter, tapi dia tidak bisa punya perasaan. Tuhan tidak ciptakan manusia hanya sebuah komputer yang canggih, tapi tidak punya perasaan. Itu artinya robot. Ya. Tapi dia menciptakan manusia itu dengan feeling, dengan perasaan. Sehingga kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa kecewa, kita bisa merasa jatuh cinta misalnya ya, bisa merasa sedih ya. Seperti kemarin saya dengar ada satu orang ditinggal oleh pasangannya, kemudian dia jatuh sakit, dia harus menjaga tiga anaknya, dan kemudian dia jatuh sakit, dia harus operasi. Begitu mendengar demikian, kita merasa kasihan, ingin membantu. Perasaan itu tidak ada pada komputer, walaupun manusia kadang-kadang secanggih komputer. Baik, kemudian manusia, para ahli mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah seperti mesin komputer yang ajaib. Tetapi kita mampu merespon secara kimia. Kita bisa mencintai, ya, dan komputer tidak bisa melakukan itu. Kemudian kita tahu bahwa komputer tanpa program juga nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita punya HP. Supaya saya bisa berkomunikasi, bisa berbicara, Ibu Claudia bisa mendengar, perlu ada program. Bukan? Program ini namanya program Zoom. Nah, Zoom ini adalah program sehingga kita bisa berkomunikasi, saya bisa melihat Ibu Claudia, saya bisa melihat Ibu Lili, nggak kelihatan sih ya. Karena apa? Karena adanya program itu. Misalnya saya mau kirim sesuatu juga, kirim foto ke Ibu Claudia. Saya harus pakai program, namanya program WhatsApp. Dengan WhatsApp saya bisa kirim mungkin artikel dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa satu komputer itu baru bisa bekerja dengan baik kalau ada programnya. Begitu juga tubuh kita ini adalah sebuah komputer, tapi bukan hanya komputer. Para ahli mendapati bahwa tubuh kita ini adalah kumpulan dari puluhan ribu program di dalamnya. Program itu tertulis di dalam sel kita, di dalam gen kita, genetik gen kita. Itulah program-program yang tertulis di dalam tubuh kita. Misalnya, saya berikan contoh.
Dalam tubuh kita itu ada program memompa jantung. Jadi setiap sel yang ada di dalam otot jantung kita, dia tahu pekerjaannya adalah memompa jantung itu. Sehingga darah itu keluar. Pekerjaan memompa jantung itu hanya ada di sel otot jantung. Tidak ada di sel kulit kita. Kulit kita tidak perlu memompa jantung. Dia tahu. Dan dia melakukan pekerjaannya tanpa perlu disuruh oleh siapapun. Kita tidak perlu memerintahkan sel otot jantung untuk memompa jantung. Tidak perlu. Kenapa? Sudah ada programnya. Dia akan terus memompa. Dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir dalam perut, dia sudah mulai apa? Memompa. Terus. Sampai kapan? Sampai kita lahir, sampai kita mati, dia akan terus memompa. Itulah apa namanya program di dalam tubuh kita. Saya berikan contoh yang lain. Kita makan. Pada saat kita makan, ada program di dalam tubuh kita yang bekerja untuk mencerna makanan. Kita sadari atau tidak, pekerjaan itu bekerja. Misalnya saya makan protein, maka ada enzim namanya enzim proteana yang akan mencerna protein itu. Kalau misalnya saya makan, sampai saya bilang protease. Kalau saya makan lemak, maka itu akan dicerna dengan lipase. Kalau saya makan karbohidrat, dia akan cerna dengan amilase. Jadi tubuh tahu apa yang kita makan, enzim apa yang harus diproduksi, dan kemudian kita tidak perlu ikut campur. Kita tahunya cuma makan, dan kemudian tubuh kita akan melakukan segala-galanya. Itu semua program yang Tuhan bikin di dalam tubuh manusia, sehingga kita bisa menikmati hidup. Satu hal lagi yang saya ingin mungkin saudara tidak sadari adalah bahwa di dalam tubuh kita setiap saat itu ada sel kanker yang terbentuk. Saudara sadari atau tidak, selalu ada sel dalam tubuh kita yang bermutasi, terutama kalau kita sudah, apalagi sudah usia mungkin 30 tahun ke atas, maka pembelahan sel mencatat gennya itu kadang-kadang salah, terjadi mutasi, dan sel itu menjadi sel kanker, sel tumor. Dia terbentuk terus dalam tubuh kita. Tapi di dalam tubuh kita ada juga Tuhan menciptakan program untuk membunuh sel kanker yang terbentuk. Jadi sekarang di dalam tubuh saya ada sel kanker, dan kemudian nanti Tuhan akan ciptakan lagi sel T-cell di dalam tubuh kita. T-cell itu kerjanya adalah membunuh setiap sel kanker yang terbentuk di dalam tubuh kita. Jadi hari ini saya ada sel kanker terbentuk, tapi pada saat itu juga tubuh akan membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia membuat program-program yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menikmati hidup. Mungkin pertanyaan kita adalah, kalau memang Tuhan menciptakan program untuk membunuh sel kanker, kenapa ada orang yang sakit kanker? Kok bisa orang sakit kanker? Padahal kan sudah ada programnya. Para ahli mendapati bahwa program itu somehow bisa on dan bisa off. Jadi seperti saklar lampu. Pada saat dia on, dia bekerja. Dan pada saat dia off, atau dia mati, programnya mati, dia tidak bekerja, maka tidak ada lagi yang membunuh sel kanker, maka manusia sakit kanker. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menjaga supaya program itu tetap on, kan? Kita nggak mau program itu off, karena kalau dia off, satu saja program off, maka kita akan mengalami masalah. Program pencernaan kalau off, kita akan merasakan kembung, lalu kemudian diare, dan sebagainya. Semua itu terjadi karena ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Programnya ngaco, dia tidak off, dia tidak on, tapi dia dalam keadaan off. Saudara tahu apa yang bisa bikin program itu on? Ini yang sangat luar biasa. Para ahli masih mencari tahu. Tapi dikatakan bahwa ternyata yang bisa membuat dia on dan off adalah satu unsur vitamin K. Anda tahu apa itu? Ada yang bisa tebak apa itu?
Saya lihat Ibu Lili mau jawab. Kasih ya, Pak. Luar biasa. Betul. Ternyata kasih itu bisa membuat itu on. Dan sebaliknya, egoisan, ya, depresi, itu bisa membuat program itu menjadi off. Saya kebetulan, saya mungkin pernah cerita, saya dengan Ibu Pitlin sering membantu Ibu Pitlin memberikan konsultasi untuk orang-orang yang sakit kanker. Dan saya perhatikan rata-rata mereka yang sakit kanker, saya tidak katakan semua ya, tapi majority mereka mempunyai masalah dengan otak mereka. Kita gali-gali, pasti ada sesuatu yang menyebabkan mereka depresi. Apakah karena suaminya, apakah karena anaknya, atau karena saudaranya. Ya, pernah ada satu kali seorang bapak itu stres sekali. Karena dia tinggal di seberang rumah kakaknya, dan kakaknya itu dia benci sekali. Dan rasa benci itu membuat dia stres, dan dia sakit kanker. Jadi selalu ada sesuatu yang bikin mereka stres, dan itu menyebabkan T-cell-nya nggak bisa bekerja dalam keadaan off. Nah, saya ingin berikan Anda beberapa tips bahwa Tuhan sebenarnya tidak ingin kita menderita. Tuhan tidak ingin semua program di dalam tubuh kita itu dalam keadaan off, sehingga Tuhan memberikan kita hormon-hormon yang bisa membuat manusia itu bahagia. Saya berikan contoh, bagaimana Anda melihat foto ini? Ada rasa tersenyum, ya, ada rasa gemes. Saya lihat Ibu Lili sudah tersenyum, ya. Itu dari mana? Itu adalah hormon yang Tuhan berikan bekerja di dalam otak kita, bekerja di dalam penglihatan kita, sehingga kita lihat anak kecil tersenyum seperti itu, gemes, ya. Kalau Anda taruh itu depan komputer, komputer tidak bisa respon. Karena komputer biarpun canggih, dia tidak punya tidak punya kemampuan untuk merespon terhadap foto yang lucu. Kalau saudara ambil foto ini, Anda kasih lihat seseorang, lalu orang itu mukanya tidak ada perubahan sama sekali. Dia melihat dengan air muka yang tidak berubah, Anda tahu orang itu bermasalah. Bukan? Kita tahu bahwa orang itu sudah dalam keadaan yang tidak bisa merespon terhadap sesuatu yang indah, maka hidupnya bermasalah. Programnya mungkin sudah dalam keadaan off. Tuhan ingin kita bahagia, dari mana kita tahu? Tuhan memberikan kita hormon yang diproduksi di dalam otak kita, dan hormon itu membuat kita mampu untuk bahagia, membuat kita berbeda dengan komputer. Hormon yang pertama saya kasih namanya serotonin. Pernah dengar ya? Serotonin. Saya kasih nama ini adalah hormon damai sejahtera. Kalau kita dalam tubuh kita itu ada serotonin yang diproduksi sehingga kita merasakan rasa damai. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita merasa bahwa hidup kita ini kayaknya dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa merasa damai sejahtera. Kalau tidak ada hormon itu, kita akan selalu merasa khawatir, takut, depresi. Kalau ini tidak diproduksi dalam keadaan yang cukup, kita tidak akan pernah bisa merasa tersenyum dan sebagainya. Tuhan mengatakan dalam 2 Tesalonika 3:16, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus kepada kita dalam segala hal, kepada kita. Jadi kita lihat bahwa Tuhan sebagai sumber daripada damai sejahtera, Dia memberikan kepada kita damai sejahtera melalui apa? Serotonin. Jadi pada serotonin itu diproduksi di dalam pikiran kita, kita akan merasa damai. Contohnya misalnya, Anda melihat, Anda berada satu tempat di mana ada pepohonan, Anda lihat ada danaunya, mungkin ada ikan-ikan sedang berenang di situ. Ada nggak perasaan damai? Ada? Ada ya? Bagaimana, Bu Claudia, ada ya? Karena apa? Karena adanya serotonin tadi. Kalau tidak ada, saya nggak tahu kalau kucing di situ, apa kucing itu merasa damai sejahtera, saya nggak tahu. Mungkin nggak ya. Tuhan tidak ciptakan dia secanggih itu untuk merasa damai sejahtera. Tapi manusia yang dikasih oleh Tuhan, yang diciptakan menurut petanya, Tuhan ingin kita merasa damai sejahtera. Saya berikan contoh gambar yang kedua. Air terjun ya. Anda lihat lukisan ini. Merasa nggak ada perasaan, aduh gimana rasanya? Ada ya? Ada ya?
Atau Anda melihat misalnya anak datang, kemudian memeluk kita. Pada saat dia memeluk kita, tanpa kita suruh, tanpa kita minta, dia peluk kita. Ada nggak perasaan damai? Saya nggak tahu. Anda merasa damai nggak kalau anak Anda tiba-tiba bangun terus dia peluk kita, papa ya atau mama? Rasanya itu damai, sejahtera. Dari mana itu datang? Serotonin. Hormon yang Tuhan ciptakan untuk kita. Atau misalnya Anda lagi berada di konser, dengar lagu misalnya apa itu namanya? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, kita dengarnya rasanya tuh seperti Tuhan ada dalam hati kita. Rasa damai sejahtera. Itu hanya bisa terjadi karena serotonin ada di dalam otak kita. Seorang dokter ahli mengatakan, namanya Molly Crockett, dia katakan, serotonin yang juga dikenal sebagai neurotransmitter, penghantar signal saraf, itu menjadi target obat-obat antidepresan. Jadi orang juga membuat obat antidepresi memakai serotonin. Tetapi tentu ini adalah serotonin yang Tuhan berikan secara alami kepada manusia supaya kita bisa merasa damai sejahtera. Kalau kita merasa damai sejahtera, maka tubuh kita juga merasakan damai sejahtera. Setiap sel di dalam tubuh kita juga merasa damai sejahtera. Dan gen program kita itu juga merasa damai sejahtera. Sehingga gen yang mati, program yang pasif, dia akan menjadi aktif kembali. Program yang mati akan hidup kembali, turn on kembali. Jadi dia akan bekerja dan kita akan merasakan tubuh yang sehat. Jadi perlu merasa apa? Damai sejahtera. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dikatakan pada saat dia memberikan sesuatu, dia memberikannya dalam kelimpahan. Tidak cukup satu. Dia berikan kita melatonin. Apa itu melatonin? Ada yang tahu apa itu melatonin? Melatonin itu adalah satu hormon yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasa ngantuk, lelah, terus kita ngantuk. Saya berikan contoh misalnya, Ibu Claudia pergi bekerja seharian, ya kerja seharian udah capek sekali, tubuh udah capek sekali, wah lembur lagi sampai malam, pulang sampai rumah, lalu Ibu Claudia duduk di atas kursi, matanya terbuka, kemudian dia duduk sambil berhenti menunggu malam datang dan menunggu matahari terbit untuk supaya bekerja lagi. Kira-kira bahagia nggak? Saya yakin bahagia ya. Karena tubuh itu dalam keadaan capek dan Tuhan tahu, Tuhan kasih melatonin. Begitu melatoninnya mulai kerja, Ibu Claudia yang tadinya udah pulang udah capek, tiba-tiba merasa ngantuk. Lalu kemudian dia tertidur. 8 jam kemudian dia bangun. Saya mau tanya, masih capek nggak? Hilang capeknya. Masih pegel nggak? Hilang pegelnya. Dia penuh dengan semangat dan dia pergi bekerja. Tuhan tahu manusia perlu istirahat. Dia kasih kita tidur 8 jam. Begitu waktunya sampai, ngantuk itu datang. Kita nggak pernah berterima kasih kepada Tuhan ya. Sampai kapan? Sampai satu kali kita kena penyakit, tidak bisa tidur. Ada banyak sekali orang yang tidak bisa tidur. Baru kita merasa betapa pentingnya rasa ngantuk yang datang setiap malam. Tapi orang abuse ya. Pada saat Tuhan kasih ngantuk, istirahatlah. Minum kopi supaya segar. Ya. Nggak bisa tidur, kerja sampai pagi. Kita abuse tubuh kita. Padahal Tuhan mau kita istirahat. Dan kita menjadi orang Kristen, jadi orang Advent bersyukur. Tuhan bilang, saya mau kamu beristirahat 1 hari dalam 1 minggu. Tuhan katakan, datanglah kepadaku engkau yang apa? Letih, lesu, beban berat. Aku akan memberikan apa? Perhentian. Memberikan apa? Istirahat kepada kita. Supaya kita menjadi orang yang selalu segar. Tubuh kita mempunyai kekuatan. Karena apa? Melatonin. Baik, jadi melatonin itu adalah tidur nyenyak yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan,
maka sebetulnya kita akan bisa mengizinkan melatonin bekerja. Tapi kadang-kadang melatonin sudah bekerja, sudah ngantuk, tapi kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita memikirkan banyak pikiran yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan. Kita khawatir, kita tidak percaya Tuhan bisa menangani masalah, kita takut A, takut B, sehingga ketakutan itu justru membuat kita menderita. Baik. Lalu Tuhan kasih lagi hormon yang ketiga. Apa itu? Endorfin. Saya kasih nama endorfin itu hormon sukacita. Endorfin itu memberikan kita rasa gembira. Ya, kalau saya cerita lelucon, misalnya ada sesuatu yang lucu, lalu kemudian ibu-ibu di sini tidak bisa tertawa, berarti kurang endorfin. Tidak mampu tertawa, nggak kurang endorfin. Nah, endorfin itu membuat kita bisa tertawa. Kalau ada yang lucu, kita tertawa, ya. Itu endorfin. Tuhan ingin kita bahagia, makanya dia kasih kita endorfin. Selain membuat kita bisa tertawa, sukacita, endorfin itu juga memberi kita kekuatan pada masa-masa emergency. Saya berikan contoh. Seorang tentara di medan perang, dia mungkin tertembak. Waktu dia tertembak, dia tidak merasa sakit. Dia terus ikut menembakin musuh, dan dia tidak merasakan sakit. Sampai perang itu usai, baru dia merasa sakit. Apa yang membuat dia tidak sakit adalah endorfin. Mungkin contoh itu nggak cocok. Saya kasih contoh yang lain. Seorang ibu, waktu dia lihat anaknya tertimpa dengan lemari, dia datang dan dia angkat itu lemari, anaknya bebas. Lalu kemudian anaknya selamat. Terus kemudian teman-temannya tanya, ibu kok bisa angkat itu lemari ya? Coba angkat lagi. Dia mau angkat, nggak bisa lagi. Dia nggak kuat. Tapi pada saat anaknya sedang terjepit, dia angkat, dia kuat. Saudara tahu apa yang membuat dia kuat? Endorfin. Memberikan dia kekuatan ekstra. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin manusia bahagia, sehingga dia memberikan kepada kita hormon sukacita. Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu adalah satu perintah di sini. Bersukacitalah, tersenyumlah. Kalau sedang jalan, nah satu hal lagi, kalau kita sedang stres, jangan berkurung dalam kamar. Karena sumber endorfin itu kita dapat pada saat kita olahraga, jalan pagi. Pada saat kita berjalan, endorfin diproduksi. Ada satu lagi endorfin diproduksi pada saat kita memberi. Dikatakan, pada saat kita menolong orang. Endorfin itu akan diproduksi di dalam otak kita. Manusia membuat endorfin juga. Dikasih nama morfin. Itu adalah endorfin. Tapi ciptaan manusia membuat manusia senang seketika. Tapi begitu dia habis, kita akan depresi jauh lebih dalam. Tapi endorfin yang Tuhan ciptakan adalah sukacita yang sejati. Umat Tuhan harus mempunyai endorfin yang banyak. Makanya hidup sehat bukan hanya sekedar sehat, tapi hidup sehat itu membuat kita bahagia. Olahraga membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, membuat kita tersenyum, membuat kita ketawa, membuat kita bisa tidur nyenyak, sehingga orang luar melihat kita, apa yang membedakan orang Kristen ya? Oh, rupanya mereka hidup sehat, hormon mereka banyak, mereka bahagia. Siapa sih Tuhannya? Lalu kita bisa kenalkan Tuhan kita. Baik, berikutnya ada lagi yang dinamakan sebagai kolesistokinin. Nah, terlalu panjang. Biasanya disingkat jadi CCK. CCK ini adalah hormon yang membuat kita merasa puas. Misalnya kita lapar, lalu kita diberikan makanan, lalu kita makan. Setelah kita makan, apa perasaan yang kita rasakan? Kenyang ya? Rasa kenyang kan? Dari mana datang rasa kenyang? CCK ini. CCK itu membuat kita rasa kenyang, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tanpa CCK, walaupun punya istri cantik, walaupun punya suami ganteng, walaupun punya uang banyak di bank, kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan terus mencari. Tapi CCK membuat kita mampu merasa, cukuplah, konten, sudahlah. Saya merasa bahagia dengan apa yang saya miliki. Kenapa? CCK. Banyak sekali masalah hidup kita ini terjadi oleh karena kita tidak tahu
merasa cukup. Betul ya? Jadi biasanya dalam seminar rumah tangga kita selalu ingatkan kepada istri-istri, jangan dorong suami Anda untuk bersaing dengan tetangga. Ini adalah kesalahan ya. Sehingga suami Anda menjadi stres ya. Begitu dia stres, endorfinnya berkurang, melatoninnya berkurang, serotoninnya berkurang, susah tidur ya. Lalu kemudian dia juga susah tertawa, susah tersenyum, tidak merasa damai sejahtera, dan stres lama-lama apa? Sakit kanker. Ya, karena programnya mati, tidak bekerja. Jadi sisi K penting karena kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Be content. Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus katakan, saya pernah jadi orang kaya, tapi saya belajar untuk hidup cukup. Ada banyak orang yang hidup gajinya 3 juta, tapi hidup pengeluarannya 7 juta. Bisa bahagia nggak? Nggak bisa bahagia. Hidup akan dikejar-kejar oleh hutang. Apa jalan keluarnya? Ada satu jalan keluar, namanya operasi plastik. Gunting kartu kreditnya. Maka kita tidak perlu hidup di dalam hutang. Cukupkanlah, puaslah dengan apa yang kita miliki. Itulah orang yang paling bahagia. Apa ini? Sisi K, kepuasan. Baik. Lalu dopamin. Luar biasa ya Tuhan ya, memberikan kita tidak tanggung-tanggung. Apa itu dopamin? Nah, dopamin ini adalah hormon yang memberikan kita kebahagiaan yang meluap-luap dan romantisme. Seseorang bisa jatuh cinta karena apa? Karena hormon dopamin diproduksi dalam otaknya. Seseorang pria bisa mengajak istrinya makan malam dengan lilin, candlelight dinner. Kenapa? Dopamin. Jadi kalau ibu-ibu suaminya jarang ajak makan malam dengan lilin, mungkin dopaminnya kurang. Kasih makan sayur yang banyak supaya dopaminnya diproduksi. Nah, dopamin ini juga membuat orang bisa excitement, gembira bukan main. Misalnya ya, satu orang dia nonton bola. Lalu bola itu ditendang dari kanan kemudian ke kiri, lalu kemudian orang itu menendang dengan keras dan bola itu masuk gawang. Bagi orang yang punya dopamin, dia akan teriak, gol ya, betul ya. Tapi kalau orang tidak punya dopamin, dia akan bilang, oh ya, bolanya masuk ke gawang. Berarti dia menang. Sebuah fakta. Bukan sesuatu kegembiraan yang meluap-luap. Jadi Tuhan ingin kita mempunyai satu kegembiraan yang meluap-luap, makanya Tuhan berikan hormon dopamin. Jadi kalau ada seorang datang kepada Bu Claudia atau Ibu Lili, kasih kabar berita yang baik ya, maka kita bisa tertawa, bukan? Kenapa? Karena ada dopamin. Jadi ini semua, baik serotonin, melatonin, endorfin, sisi K, dopamin, Tuhan ciptakan dengan satu tujuan, supaya kita bahagia. Begitu kita bahagia, tubuh kita bahagia, sel kita bahagia, program kita bahagia, semua program yang tidur akan bangun. Program yang tadinya pasif jadi aktif. Dan semua sel kanker akan dibunuh, semua penyakit kita akan hilang, tubuh menjadi sehat. Para ahli mengakui bahwa ada satu hubungan yang sangat erat antara kebahagiaan dengan penyakit. Orang yang selalu bahagia, penyakitnya umumnya hilang dengan sendirinya. Tapi pada saat seseorang depresi, penyakit yang tidak ada menjadi ada. Pernah ada satu orang cerita, dia kerja keras, stres sekali hidupnya, dan setelah dia kerja siang malam ya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tiba-tiba dokter bilang kamu sakit kanker dan kankernya sudah menyebar ke semua tubuh. Dan dokter katakan kamu punya waktu hidup paling tinggal 6 bulan. Orang itu sangat sakit hati sekali. Dia katakan saya sampai jalan-jalan apa yang saya ingin kerjakan saya nggak mau kerjakan. Saya mau fokus cari uang. Sekarang uang saya sudah banyak, saya nggak bisa menikmati. Waktu saya tinggal 6 bulan. Lalu dia bilang, oke, saya nggak mau stres lagi. Saya nggak mau begadang lagi. Saya mau tidur. Kalau
kalau waktunya tidur, saya nggak mau lagi stres, nggak bisa tertawa, nggak bisa tersenyum. Jadi dia jual semua harta dia jual rumah dia jual usaha dia bagikan kepada anak-anaknya, istrinya. Sisanya dia pakai buat jalan-jalan. Dia naik kapal pesiar yang berbulan-bulan. Dia tinggal di hotel kelas 1, apalagi lah yang pokoknya yang paling mahal. Dia naik pesawat, dia tidak naik pesawat kelas ekonomi, kelas yang paling tinggi. Dia habisin uangnya. Dia pikir toh hidup saya tinggal 6 bulan. Saya nggak mau stres. Jadi hidup happy-happy. Saya tahu 5 bulan sudah selesai, dia balik lagi ke rumahnya. Dia katakan uangnya sudah habis. Lalu dia ke dokter. Dia bilang sama dokter, dokter, tinggal berapa hari hidup saya. Lalu dokter periksa kankernya, diperiksa kepalanya, diperiksa dadanya, diperiksa perutnya, diperiksa kakinya. Dokter bingung, kankernya hilang, nggak tahu kemana. Dia nggak tahu kemana kankernya. Yang dokter tidak tahu adalah pada saat hidupnya bahagia, semua hormon-hormon itu keluar, serotonin, melatonin, endorfin, CCK, dopamin. Pada saat semuanya keluar, maka semua program-program yang ada di dalam tubuhnya yang tadinya dalam keadaan pasif, sekarang jadi aktif. Semua yang tertidur sekarang bekerja. Semua kanker yang ada di dalam tubuhnya sudah dibunuh oleh sel darah putih yang tadinya tidur sekarang bangun dan bekerja, membunuh semua. T-selnya bekerja. So sekalian, ini bukan dongeng ya. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata. Kita menyaksikan banyak sekali orang yang sembuh dari kanker pada saat mereka merubah paradigma cara mereka berpikir. Pada saat mereka mengampuni saudaranya yang tadinya mereka benci luar biasa. Pada saat dia mengampuni, hormonnya bekerja, programnya bekerja. Pada saat dia memaafkan, pada saat dia melupakan kebenciannya, maka programnya bekerja. Saya mau cerita satu cerita lagi. Ada seorang ibu, dia stres. Jadi stres bukan main sehingga dia stres berat ya, dan dia nggak bisa menikmati hidup. Tiap hari rasanya kepengen bunuh diri. Lalu dia mendengarkan seorang pendeta memberikan ceramah seperti yang saya berikan ini. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa depresi dan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Lalu dia katakan, saya mau pergi dengar ceramah itu. Saya mau dengar ceramah yang bisa memberikan saya kebahagiaan sejati yang supaya saya tidak perlu depresi. Untuk itu dia harus terbang pesawat ke Amerika. Mungkin dia dari daerah di daerah Eropa pinggiran. Lalu suaminya katakan, saya ini hanya seorang petani. Saya mana sanggup memberikan kamu tiket untuk pergi ke sana. Istri bilang, saya mengerti suamiku. Jadi dia depresinya nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian suaminya tiba-tiba satu hari bilang sama dia, udah menjelang pada saat seminar itu mau mulai, dia katakan, istriku, katanya. Lalu dia kasih dia satu amplop. Waktu istrinya buka amplop itu, dia lihat ada tiket yang dibeli oleh suaminya untuk istrinya pergi mendengar seminar itu. Istrinya bilang, kamu dapat duit dari mana? Suami bilang, saya sudah jual semua sawah kita. Dan bagi saya, kesembuhan kamu itu jauh lebih penting daripada sawah. Istrinya begitu dengar suaminya ngomong begitu, dia menangis bahagia ya. Dia tahu suaminya sangat mencintai dia. Dan kemudian saya tahu apa yang terjadi. Besoknya, semua depresinya hilang. Dia tidak perlu pergi mendengar seminar daripada pendeta itu, depresinya hilang. Serta apa yang menyembuhkan depresi dia? Vitamin K tadi yang Ibu Lili bilang tadi. Vitamin K, itu vitamin apa? Kasih. Kasih daripada suaminya menyembuhkan depresinya. Oleh karena apa? Oleh karena begitu dia tahu bahwa suaminya mengorbankan semua tanah untuk supaya dia bisa berobat, serotonin, melatonin, endorfin, CCK, dopamin, semua hormon bekerja dengan luar biasa dan dia disembuhkan. Saya mau cerita yang terakhir. Oksitosin. Oksitosin ini berbeda dengan hormon yang lain. Kalau hormon yang lain kita bisa rasakan sendiri. Hormon oksitosin itu bisa dirasakan pada saat ada dua insan menjadi satu. Ada dua insan menjadi satu.
Saya berikan contoh adalah pada saat seorang ibu melahirkan anak. Seorang ibu melahirkan anak, dia akan pada saat dia menyusui anaknya, maka hormon oksitosin itu akan diproduksi. Oksitosin itu mengikat seorang ibu dengan sang anak begitu eratnya, sehingga si ibu itu bahkan dia siap mati untuk anaknya. Saya pikir ibu-ibu yang ada di sini pasti mengerti ya, apa yang membuat seorang ibu itu sampai begitu mencintai anaknya, sampai kalau perlu memberikan nyawanya pun dia akan kasih nyawanya. Kenapa? Anda pernah pikir kenapa demikian? Ada yang bilang, oh karena dia melahirkan. Oh bukan hanya itu. Pasti ada peristiwa kimia di situ. Yang kita tidak tahu adalah Tuhan memproduksi atau membuat otak kita memproduksi satu hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu memberi kita merasa bahagia meskipun kita berkorban, kita tidak menjadi masalah. Saya lihat istri saya ya, kalau anak saya sakit flu ya, dia tidak segan-segan menyedot ingus yang ada di hidung anaknya. Dia sedot itu, lalu dia buang. Apa enggak geli? Ingus yang sudah warnanya hijau-hijau, dia sedot. Kenapa? Oksitosin. Saudara tahu orang zaman dulu, kalau orang dunia panggilnya mungkin suami istri ya, dua menjadi satu pada saat mereka mengadakan hubungan badan, ada rasa yang disebut orgasme. Itu hanya bagian kecil daripada oksitosin. Oksitosin lebih mulia dari itu. Kita ingat orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin kita bilang, oh saya belum punya anak, saya nggak punya suami, saya nggak punya istri, jadi saya nggak pernah dong mengalami oksitosin. Orang bisa mencintai Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Seperti Tuhan katakan, akulah pokok anggur, engkaulah carang-carangnya. Pada saat orang itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka oksitosin itu akan mengalir di dalam otaknya. Sehingga orang zaman dulu disuruh menyangkal Tuhannya, dia katakan no way. Ya, lalu dia dibakar, sambil dibakar orang itu menyanyi. Saudara tahu kenapa dia bisa menyanyi? Saudara tahu kenapa? Dia nggak takut mati, malah dia merasa bahagia. Karena oksitosin diproduksi di dalam otaknya. Kalau kita sudah mencintai Tuhan dengan demikian rupa, sehingga dua menjadi satu, pokok anggur dan carangnya, maka kita tidak takut menderita untuk Tuhan. Oksitosin sudah diproduksi. Oksitosin ini saya berikan nama kebahagiaan sejati. Serta orang Tionghoa mempunyai satu tulisan mengenai kebahagiaan. Tulisan kebahagiaan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 karakter. Ya, kita belajar bahasa Mandarin sedikit ya. Karakter yang pertama di sebelah kanan ada 3 karakter. Itu 1 mulut taman. Ya, 1 mulut taman itu artinya apa? 1 orang di taman. Itu bukan bahagia. Harus ada Tuhan di sebelah kanan, itu baru bahagia. Jadi Adam berada di Taman Firdaus, Taman Eden, yang begitu indah, itu tidak memberikan dia kebahagiaan. Pada saat ada Tuhan di sampingnya, baru dia bahagia. Itulah yang membuat Adam dan Hawa bahagia. Tapi pada saat Tuhan berpisah dengannya, maka manusia menderita. Yang saya mau sampaikan adalah, kita boleh jadi orang yang kaya, orang yang memiliki ketenaran, memiliki harta yang banyak, memiliki sahabat yang banyak, tanpa Tuhan di samping kita, maka itu bukan kebahagiaan. Oksitosin sejati tidak akan ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, oksitosin bekerja, kita akan merasa damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati, walaupun kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Walaupun kita terkena corona dan berada di rumah sakit. Walaupun kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tapi tidak akan membuat kita depresi, karena oksitosin bekerja. Karena kita bersatu dengan Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Walaupun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan akan selalu bersama dengan kita, walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman. Bayang-bayang maut. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah hormon oksitosin. Baik, mungkin ini adalah seminar yang tidak 100% kesehatan, tapi ini terbukti bahwa memberikan kepada kita rasa sehat yang sejati. Di dalam unsur kesehatan ada yang namanya trust in God.
trust in God itu adalah artinya pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak khawatir dengan hidup, dan pada saat kita tidak khawatir dengan hidup, tidak takut dengan kehidupan, maka kita akan memperoleh kesehatan yang justru jauh lebih baik daripada orang yang menjaga kesehatan, tapi kemudian mereka penuh dengan ketakutan. Dan takut itu kadang-kadang justru lebih merusak daripada kesehatan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan pelajaran pada sore hari ini menolong kita untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita bahagia, bahwa kalau kita nggak bahagia bukan salah Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan semua unsur yang bisa membuat kita bahagia. Tuhan tidak berikan itu kepada seekor kucing atau seekor semut, tapi Dia berikan kepada manusia, supaya kita bisa bahagia. Mudah-mudahan Ibu Lili, Ibu Claudia, dan yang lain-lain yang hadir pada malam ini, yang saya tidak lihat, seminar ini menolong kita untuk jadi bahagia. Jadi tersenyumlah, tertawalah, karena itu akan membuat kita lebih sehat. Saya udah lihat Ibu Claudia tertawa. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan mulai hari ini, besok pagi, jalan pagi, sambil jalan pagi, senyum. Ketemu Pak Hansip, senyum. Ya, melihat bunga, petik, nikmati hidup ini. Dan pada saat kita tersenyum, pada saat kita ketawa, wah makin banyak produksi hormon-hormon kebahagiaan di dalam hidup kita. Mari kita mulai hidup itu dengan kebahagiaan di dalam hati kita. Bangun tidur, berdoa kepada Tuhan, saya tidak akan membiarkan apapun, biar itu suami saya, istri saya, anak saya, membuat saya tidak bahagia pada hari ini. Karena Tuhan mau saya bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Apakah ada pertanyaan? Saya serahkan kembali kemana nih protokolnya? Oh, ada ya? Oh, ada Muti. Sorry, saya tadi nggak lihat. Silakan. Bertanya. Ya. Bertanya Pak Edi. Ya, ya. Tadi akan ada hormon melatonin yang Ya. bisa bikin tidur nyenyak. Ini jujur nih. Memang waktu saya kerja, pulang tuh udah capek banget ya kerja. Jadi memang udah rasa ngantuk banget. Tapi sekarang nih, selama ini kita kan di rumah terus nih. Ya. Data Pak Edi. Ada nih beberapa teman-teman saya tuh di Nyur Melambai yang nggak bisa tidur. Terus terang aja, kalau dibilang ada pikiran, enggak juga Pak Edi, kita enggak ada pikiran ini. Pikiran maksudnya mengganggu pikiran kita ya. Akhirnya saya bilang ke teman saya itu, coba deh kita kerjanya mulai agak jam 6 itu kita baru setrika pakaian. Supaya dalam 1-2 jam kita setrika, nah udah waktu jam tidur kita capek. Akhirnya kita bikin begitu Pak Edi. Itu bagaimana? Waktu ditanya, enggak, gue enggak ada pikiran-pikiran apapun enggak. Jadi itu akhirnya saya kasih solusi seperti itu, cobalah. Mulai sore baru kerja setrika pakaian, supaya kita capek, kita tidurnya langsung nyenyak. Oke, terima Itu kasih gimana? Ibu Claudia. Memang pada saat kita bertambah usia, ya, pada saat kita bertambah usia, produksi melatonin kita juga turun. Dikatakan bahwa memang kita juga jam tidur kita juga berkurang. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan. Kita nggak usah stres juga. Maksud saya begini, yang penting waktu ibu bangun tidur itu segar, itu yang paling penting. Ya. Jadi jangan, aduh saya kurang nih tidurnya nih. Nggak apa-apa, asal bangunnya jangan kayak orang kurang tidur ya. Dan kita toh banyak orang memang kurang tidur karena banyak pekerjaan, harusnya ngantuk. Tubuh kan memberitahukan kepada kita ini sudah waktunya tidur. Dan dia langgar. Lalu tubuh bilang saya masih perlu tidur. Lalu yang bunyi waker. Jadi dia dibangunkan dengan paksa dan sebagainya. Tapi kalau kita wajar saja tidur pada saat kita ngantuk, lalu bangun pada saat memang kita bangun, itu tidak menjadi masalah. Yang kedua yang saya bisa, banyak orang stres, takut nggak bisa tidur, stres malah nggak bisa tidur. Iya. Yang kedua, tidurlah dalam keadaan gelap. Jadi semua lampu harus mati, karena begitulah caranya melatonin itu diproduksi pada saat semuanya gelap. Yang ketiga, banyak kena sinar matahari pada saat pagi hari, karena itulah kita punya jam di dalam tubuh kita itu bekerjanya dengan cahaya. Jadi gelap, dia pikir ini malam, tidur. Terang itu berarti pagi, oh inilah waktunya bangun. Ada banyak orang yang tinggal di dalam ruko,
atau rumah yang nggak ada cahaya. Jadi tubuh kita itu bingung nih kapan paginya, kapan malamnya, lampu neon aja tiap hari. Jadi pergi dan nikmati udara di luar pada saat pagi hari, pergi keluar, kena sinar matahari, sehingga tubuh tahu. Terus yang ketiga, Bu Claudia, adalah olahraga penting. Ya, Jalan. bikin tubuh kita lelah, capek, sehingga kita perlu istirahat. Jadi penting juga kita berolahraga, melakukan aktivitas fisik. Ada yang bisa dikerjakan ya, kan tadi Ibu Claudia, pekerjaan rumah itu pekerjaan yang berat. Orang selalu katakan, wah Ibu, kamu nggak olahraga ya? Nyapu itu olahraga yang berat, ngepel itu olahraga yang berat. Kalau dikerjakan, saya pikir mungkin akan menolong. Tapi yang paling penting, jangan stres. Tidur mungkin 5 jam, cukup kalau itu tidur yang berkualitas. Ya. Tidur yang berkualitas. Jadi nggak usah khawatir Ibu Claudia. Mudah-mudahan itu menjawab. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Ya. Cuma kan kadang-kadang nih ibu-ibu nih suka nggak mau olahraga, Pak Edi. Ya. Tapi saya bilang, ya saya kasih solusinya adalah setrika itu juga olahraga yang sangat berat. Betul. Nah, Betul. Ya. jadi ya saya sendiri juga waktu nggak bisa tidur, saya juga begitu. Saya bikin pekerjaan itu pada waktu malam hari, dan begitu sampai tempat tidur langsung nyenyak. Itu kan jadi enak sekali. Pagi bangun tuh seger banget gitu. Ya, yang penting kalau udah bangun tanpa waker terus segar, sudah artinya itu sudah cukup tidurnya. Jangan dihitung. Oh, orang bilang 8 jam ya, saya cuma sekian jam. Waduh, saya pasti itu pikiran itu sudah mengganggu kita. Asal kita bangunnya segar, sudah itu sudah cukup. Ya, apalagi kadang-kadang kebutuhan kita tidur berkurang seperti saya bilang tadi, seirama dengan umur kita. Ya. Terima kasih, semoga ibu ini mendengar nih, jadi dia bisa menjawab pertanyaan dia juga. Ya. 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 Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak Edi, saya mau tanya Pak Edi, Ya. ada makanan-makanan tertentu nggak yang bisa menolong mempengaruhi semua hormon-hormon yang sudah dijelaskan oleh Bapak? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Mereka mendapati bahwa sebenarnya kalau saya mau bahas ini sangat panjang, tapi mungkin tapi kalau saya ngomong nanti ada hubungan antara makanan dengan melatonin, ya. Mereka dapati orang yang makan sayur pagi hari, melatoninnya, mereka periksa melatonin itu dari air seni, air kencing. Mereka yang makan sayur itu air kencingnya tuh melatoninnya lebih banyak dibandingkan mereka yang makan daging. Itu penelitian di Jepang. Itu baru bicara melatonin. Kalau bicara yang lain-lain, ya sama juga. Jadi apa yang bisa menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan adalah New Start. Sudah pernah ada New Start ya? Ya, makanan kita, olahraga, minum air putih, semua itu mempengaruhi. Tidak bisa hanya satu jenis makanan. Misalnya, kalau kita minum kopi, minum teh, dan sebagainya, itu akan mengganggu tentunya melatoninnya, melatonin dan sebagainya. Jadi kalau kita hidupnya sudah semakin sesuai dengan New Start, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Misalnya kita jalan pagi, olahraga, kena sinar matahari, itu pengaruh dengan melatonin. Pas kita jalan, itu dapat juga serotonin dan sebagai endorfin. Itu semua pada saat tubuh sempurna keluar semua dengan sendirinya. Jadi ya kita mesti belajar kesehatan, yaitu untuk supaya kesehatan itu juga bukan hanya membuat fisik sehat, pikiran juga sehat, dan kita bisa bahagia. Dengan sehat itu, kenapa orang yang lebih sehat lebih bahagia? Ya karena otaknya lebih sempurna memproduksi akan hormon-hormon yang membahagiakan itu. Jadi ya, New Start, Bu Lili. Itu yang harus kita ajarkan kepada orang-orang. Kita orang Advent memiliki ilmu. Sebelum ilmu itu dibagikan, kita terapkan dulu. Kita harus bahagia dulu. Baru kita bisa mengenalkan Tuhan kita sebagai sumber kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kita hidupnya itu mukanya panjang, kalau jalan kaki lihat ke bawah, kalau lagi jalan pagi lihatnya cuma ke bawah, ya siapa yang mau ikut Tuhan kita?
Jadi orang Kristen harus orang yang gembira, menyenangkan, damai sejahtera, kalau kemana-mana membawa kedamaian, bukan membuat orang ribut, gosip, dan sebagainya ya. Jadi orang senang dengan kita, oleh karena kita ini mengeluarkan aura, aura kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Inilah orang-orang Kristen kan, buah roh kan. Nah itulah, dari mana buah roh itu datang? Pada kita bersatu dengan Tuhan, hormon-hormon itu dikeluarkan, maka kita akan bisa menghasilkan semua roh, buah roh itu. Terima kasih Bu Lili. Ada lagi mungkin? Jadi mau tanya, bagaimana cara untuk mengendalikan stres atau pikiran orang yang terlalu banyak berpikir gitu, orang yang terlalu berpikiran akan sesuatu supaya tidak terlalu banyak pikirkan, supaya bisa mengendalikan stres. Suara Muti tidak terlalu jelas, tapi kurang lebih katanya bagaimana mengatasi stres ya? Ya, mengendalikan stres atau banyak pikiran gitu. Jadi orang yang nggak terlalu ada masalah gitu terlalu dipikirkan gitu. Ah ya, betul. Ada orang memang yang tipe-tipe manusia beda ya. Ada tipe orang yang masalah besar aja nggak dipikirin. Ada orang yang masalah kecil aja jadi pikiran ya. Tipe orang memang beda-beda. Saya punya om ya. Om saya sekarang usia udah 80, mungkin udah hampir 87, udah hampir 88 ya. Dia tuh tipe orang yang, waduh, orang bilang langit runtuh aja dia nggak pusing, senyum-senyum aja ya. Memang bagi orang yang demikian dia beruntung karena dia punya tipe kepribadian yang mendukung dia menjadi orang yang panjang umur. Tapi kalau kita dapat tipe kepribadian yang ada hal yang kecil aja kita khawatirin, kita mesti banyak belajar mengatasi perasaan kita. Saya punya beberapa metode. Satu adalah kalau ada masalah saya pikirkan paling jelek apa sih? Misalnya saya tiba-tiba ada customer marah-marah. Waduh, saya jadi stres nih. Aduh, gimana? Terus saya pikirkan paling jelek apa sih? Paling jelek dia mengundurkan diri jadi customer saya. Apa sih ruginya saya? Oh, saya rugi mungkin sebulan jadi rugi 2 juta. Kira-kira saya mati nggak dengan rugi 2 juta itu? Oh, enggak. Oh, ya sudah. Ngapain saya stres? Saya bisa atasi kok itu. Bukan sesuatu yang hidup dan mati kok. Masalah kecil itu. Jadi setelah saya tahu yang paling jelek, saya bisa atasi, saya bisa hidup dengan yang paling jelek, maka saya nggak perlu, saya udah biasanya nggak stres lagi. Udahlah, paling jelek dia berhenti jadi customer, ya sudahlah, saya sudah siap kehilangan customer satu, jadi saya nggak stres. Jadi itu mungkin salah satu tips juga yang bisa diterapkan. Itu tentu nggak gampang ya, nggak bilang wah langsung hilang. Lama-lama latihan, dan kita bisa. Jangan di-entertain, jangan dimanjakan perasaan itu. Kita pertama mesti tahu ini pikiran ini salah. Tapi saya nggak bisa hilangkan. Oh, pelan-pelan saya latihan. Datang kepada Tuhan, Tuhan saya serahkan kepadamu. Tuhan kan bilang bahwa datanglah dengan semua beban hidup saya, Tuhan akan ambil alih, Tuhan akan memberikan keringanan. Hari ini saya datang Tuhan dengan semua permasalahan saya, kekhawatiran saya, dan Tuhan akan mengalirkan oksitosin, ya kan? Perasaan damai. Jadi nikmati itu dan pelan-pelan melalui latihan bisa kok. Ada ilmunya, pelajarannya, CBT. Jadi sebetulnya pikiran kita ini adalah sebuah cara berpikir. Saya berikan contoh. Saya datang ke satu tante saya ya. Tante saya ini anaknya kaya raya. Ya. Tapi anaknya tuh semua kesel sama dia. Karena hidupnya nggak bahagia. Saudara tahu kenapa dia nggak bahagia? Selalu berantem sama pembantunya. Dia selalu bilang pembantunya jahat sama dia. Pembantunya setiap kali dia suruh apa, nggak mau. Kalau orang lain mau, tapi kalau dia yang suruh nggak mau. Jadi saya bilang sama dia gini. Saya bilang, saya berikan contoh ya. Kalau Muti satu hari ditabrak seseorang, kelihatannya kayak sengaja, nabrak. Terus Muti jatuh. Kesel nggak? Pasti kesel ya. Marah nggak? Mungkin marah. Ini orang kenapa nabrak saya? Kayak nggak punya mata, ya kan? Terus kemudian tiba-tiba Muti lihat orang itu orangnya buta ternyata. Ternyata tuh orang buta. Marah nggak? Jadi nggak marah kan? Waduh, kita malah jadi kasihan kan? Loh, kok bisa begitu? Dari marah jadi kasihan. Karena kita lihat orang itu cacat.
Bukan? Betul ya? Bu Claudia kan? Kita lihat orang itu cacat karena kita tahu dia cacat, kita jadi maklum. Oh ya pantas lah. Tapi seringkali kita nggak bisa memaklumi orang. Kita memaklumi orang yang cacat fisik. Tapi kita tidak bisa memaklumi orang yang cacat sifat. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti yang saya maksud. Bisa paham nggak maksud saya? Kalau misalnya contohnya, kita ngomong sesuatu, orang itu langsung marah-marah. Kita jadi marah kan? Tapi kalau kita memahami, kita akan merasa kasihan. Kasihan itu orangnya. Kok begitu aja dia marah ya? Berarti dia pasti dikuasai oleh emosi kemarahan sehingga hidup dia nggak bahagia. Kasihan sekali, dia itu cacat sebetulnya. Ya kan? Dia itu terkungkung oleh emosi yang tidak stabil sehingga sesuatu yang simpel aja saya cuma ngomong begitu aja dia marah. Mungkin kita katakan untung saya tidak sampai begitu ya. Saya memang orang emosian, tapi cacatnya tidak sebesar dia. Waduh. Saudara bisa mengerti? Maka kita akan lebih kasihan sama dia. Oh, kalau gitu saya harus berdoa untuk dia supaya dia terbebas dari kungkungan emosi yang tidak stabil. Kita jadi kasihan. Tapi kalau kita tidak bisa berpikir dengan paradigma seperti itu, kita akan ikut emosi. Dia marah, kita ikut marah. Kenapa sih orangnya begitu? Sama seperti kita ditabrak sama orang buta tadi, kita nggak marah karena kita tahu orang itu buta. Jadi kita memahami dia, kelemahan dia. Kita doakan, kita bawa dia ke Tuhan, kita bantu dia untuk melepaskan dirinya. Seperti orang buta, malah kita tuntun dia. Kita tuntun dia malah. Nah, ini mungkin terlalu jauh dari pertanyaan Muti, tapi kurang lebih adalah kita perlu latihan. Setiap orang harus mengakui bahwa saya lemah di sini. Tapi lemah bukan berarti, ya sudahlah, inilah saya. Kita belajar. Tuhan katakan, dia bisa merubah kita. Kalau kita datang kepada dia bisa memberikan kita bahkan hati yang baru. Ya, apalagi cuma masalah stres, itu bisa. Ya. Apalagi kita punya Tuhan, itu paling enak. Tinggal datang, nangis aja sama Tuhan, nanti ya sudah, hilang semua kan? Makanya kita perlu punya iman, kita perlu tahu bahwa Tuhan ini adalah ada, hidup, dan kita bisa ajak bicara, dan dia benar-benar Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang bisa mengambil alih semua masalah kita, ya kan? Apalah artinya masalah kita dibanding dengan masalah Tuhan? Dia harus datang mati buat kita. Jadi kita merasa bahwa Tuhan katakan anak aja saya kasih, apalagi yang kecil-kecil kan di Roma 8 ayat berapa tuh ya. Tuhan bilang semua masalah kamu sudah saya atasi, masalah dosa. Apalagi cuma masalah ya stres-stres kecil pasti. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan masalah kepada kita untuk melatih kita kan. Coba kalau hidup tanpa masalah, wah kita nggak pernah bertumbuh, bukan? Tuhan kasih ya kayak hidup itu kan harus ada, sekolah kan ada ujiannya, naik kelas, ujian naik kelas. Jadi hadapi itu, tapi tidak perlu sampai stres yang tidak berkesudahan. Ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Muti. Jadi latihan, terus latihan. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan atau kesaksian? Edi, ya. Kalau ada yang seperti contoh tadi, kalau orangnya seperti itu ya sementara kita tinggalin aja orang itu dulu. Biar dia tenang. Ya nggak Pak Edi? Jangan dilawan terus kan. Saya cerita ya, ada satu orang. Harapkan dia berubah. Ada satu orang yang, jadi dia selalu telepon kita. Dia bayangkan ya, dia sakit kanker. Lalu kita kasih dia konsultasi gratis. Selain konsultasi gratis, kita kasih dia menu-menu setiap hari. Lalu kita kasih tahu kalau kamu nggak mengerti, kamu telepon. Ini ada hotline. Orangnya juga pelayanan, dia akan menjawab setiap pertanyaan. Semuanya gratis, nggak bayar. Satu hari dia telepon, dijawab. Telepon, dijawab. Satu kali dia telepon, nggak diangkat. Karena orang itu mungkin lagi telepon, yang melayani, mungkin sedang melayani yang lain. Dia telepon, agak lama, dia nggak bisa berhasil menghubungi, kira-kira beberapa jam. Akhirnya dia berhasil. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia marah-marah. Dia bilang, ini pelayanan kayak apa sih? Di telepon nggak diangkat. Saya kan perlu, saya kan urgent. Ini nggak. Wah, dia maki-maki. Orang yang pelayan yang tidak dibayar, dimaki-maki sama dia, padahal dia nggak bayar. Lalu besoknya kita ketemu lagi sama orang itu. Terus kita tanya, kenapa? Kamu kenapa? Kenapa marah-marah? Dan dia malu.
Kita sering menghadapi orang yang demikian. Kadang-kadang kita sampai bilang ya, mungkin Tuhan kirim orang-orang gitu untuk melatih kita ya. Kita ini melayaninya sungguh-sungguh nggak. Ya melayani orang yang baik sih gampang. Tapi Tuhan bilang, coba kamu melayani orang yang demikian, sanggup nggak? Tentu ini adalah ujian buat kita. Kayak Ibu Claudia bilang, yang paling gampang adalah, ya sudah, kita nggak usah ladenin dia. Memang itu lebih baik daripada berantem ya. Tapi kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang tertentu barangkali untuk menguji kita ya. Kamu sabarnya seberapa sih sama orang baik? Kalau saya sama Ibu Claudia, mungkin orangnya baik, ya saya gampang berteman. Tapi Tuhan bilang, sanggup nggak Ibu Claudia berteman dengan orang yang agak sulit? Jadi kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang yang kita suka bilang, ini kita ada istilahnya, ini orang-orang yang Tuhan kirim nih kayaknya nih, untuk melatih kita nih. Kayaknya Tuhan ingin menguji kita untuk naik ke kelas berikutnya nih. Kita bisa aja bilang, Tuhan udah sampai di sini aja, saya nggak sanggup. Bisa saja. Tapi Tuhan ingin kita naik kelas. Supaya kita pelayanan kita bisa kepada segala macam orang. Jadi memang betul ada orang yang kadang-kadang memang saya setuju dengan Ibu Claudia yang memang kita harus lebih baik ambil jarak. Karena kalau tidak kita jadi ikut stres, jadi pikiran, kita jadi nggak bisa tidur. Sudah waktunya kita ambil jarak. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang mungkin kita perlu tolong. Kita perlu bantu dia. Kita tahu dia dalam masalah dan kita anggap kita masih mungkin bisa menolong dia. Tapi kalau kita sudah nggak bisa dan itu sudah sampai, ya kita lebih tinggalkan. Saya setuju dengan Ibu Claudia. Kita harus tinggalkan. Kalau tidak, kita sendiri juga jadi masalah. Jadi kita harus tahu kekuatan kita lah, kemampuan kita. Ini masih di bawah jangkauan kita nggak? Bertanding dengan orang kan kita mesti lihat kekuatan. Tahu-tahu orang itu udah di luar kemampuan kita lawan juga ya kita akan kalah. Gitu kan? Terima kasih Ibu Claudia. Ada lagi? Ini topik yang menurut saya menarik karena kita hadapi setiap hari orang-orang yang memang sulit dihadapi, apalagi itu bos kita. Wah, sudahlah, habis kita. Gimana Ibu Lili? Ada pengalaman yang bisa dibagikan? Saya lihat Ibu Lili ini orang yang bahagia nih, senyum terus. Banyak hormon kebahagiaannya nih kelihatannya. Puji Tuhan Pak, berusaha dalam Tuhan buat Amin. bahagia. Ya. Ya memang menghadapi banyak orang itu kan kita perlu juga kuat ya untuk bisa memahami orang lain. Kebetulan saya nih banyak pelayanan, konseling, doa, ngajarin orang. Dan rata-rata bukan orang Advent. Karena saya baru jadi orang Advent 1 tahun, Pak. Oh. Jadi saya hampir 30 tahun saya penginjil. Tapi saya dulu di gereja hari Minggu. Ya karismatik. Jadi memang menghadapi setiap orang itu karakternya beda-beda ya. Kalau saya setelah di gereja Advent, saya lihat orang-orang Advent nggak terlalu bermasalah. Ada juga sih, tapi nggak separah orang-orang yang di gereja saya yang lama, karena saya melihat bahwa makanan itu sangat mempengaruhi orang itu. Amin. Ya, yang pertama adalah makanan haram itu sangat mempengaruhi kelakuan. Yang kedua adalah makan binatang itu juga sangat mempengaruhi kelakuan seseorang. Yeah. Jadi setelah saya ambil keputusan untuk saya jadi vegan beberapa waktu lalu, adik saya juga ikut jadi vegan juga, mulai start. Berapa hari San lo? 3 hari ini. Amin. Terus ponakan saya juga vegetarian. Wow. Jadi memang mesti harus berjuang ya untuk hal itu, dan untuk mengajari orang lain itu nggak gampang juga, karena pasti orang-orang akan punya pendapat tersendiri dengan semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi kadang-kadang ada perdebatan dalam mengajari orang, khususnya untuk makanan ya Pak Edi ya. Ya. Tapi memang kita yang harus lebih kuat gitu, harus lebih sabar, harus bisa mengayomi, harus bisa memahami orang-orang tersebut, harus lebih
ekstra sabar lah, dan ekstra kalau saya punya istilah ekstra mati di dalam daging. Kadang-kadang kita rasanya biarin aja, ntar lu yang susah sendiri kok. Tapi kadang-kadang kita yang terus berjuang untuk mau supaya orang ini jadi lebih baik lagi secara kesehatan maupun menuntun dia di dalam kebenaran. Jadi menghadapi orang-orang di luar sana itu sangatlah tidak mudah. Dan kita perlu juga sehat secara jasmani dan rohani, supaya ketika kita menuntun orang-orang tersebut, kita juga tidak terpengaruh. Sehingga hormon-hormon yang tadi itu tetap berfungsi dengan baik, kita tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap bisa tidur nyenyak, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dari pelayanan-pelayanan di luar yang begitu banyak. Contohnya, saya satu kali memberitakan kebenaran, orang bilang saya bidat. Kalau saya masukin ke dalam hati, saya bisa pulang stres tuh mikirin, aduh, kok saya bidat ya, gitu ya. Jadi, kita harus berjuang untuk melekat dengan Tuhan, supaya ketika dapat serangan-serangan seperti itu, kita juga emosi kita tetap stabil, dan kita tetap mengasihi orang itu, maksudnya kita tetap berhubungan baik dan tetap terus mendoakan dia, tetap bahagia untuk melakukan hal-hal yang untuk kemuliaan Tuhan lewat orang-orang tersebut. Atau mungkin pada saat memberitakan, ini sih pengajaran orang Advent nih, atau kita udah diserang duluan, maksudnya kita belum banyak bicara, udah diserang sana sini dengan banyak kalimat-kalimat yang menyudutkan kita. Dan pentingnya adalah kita tetap fokus kepada Tuhan dan juga terus mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Saya yakin dan percaya hormon-hormon kita itu akan bekerja dengan baik walaupun banyak tantangan. Nah, pengalaman saya satu lagi Pak Edi, bagi saya ini adalah kayak kalau saya melayani itu saya dapat tantangan, saya dicaci maki, saya ditinggalin teman-teman saya udah hampir separuh karena saya jadi orang Advent. Semua marah sama saya. Itu saya nggak jadi masalah Pak Edi. Saya tetap bersuka cita. Tapi misalkan ada pencobaan-pencobaan lain yang Tuhan izinkan, saya itu lebih depresi. Tapi saya tahu tadi Pak Edi waktu bilang bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan untuk terus membentuk kita. Saya yakin dan percaya bahwa memang Tuhan izinkan kita untuk sempurna itu banyak hal yang kita harus lewatin. Kita sedang menghadapi pencobaan besar virus corona, tapi misalkan ada orang tua kita yang sakit. Kita kekurangan uang, kita ada masalah yang lain. Jadi ada pencobaan yang besar, tapi ada pencobaan-pencobaan yang kecil berikutnya di sepanjang perjalanan hidup kita, atau ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang kita harus alami. Jadi satu-satunya jalan adalah memang untuk supaya kita bisa tidur tenang, hormon-hormon kita ini bekerja dengan baik, pengajaran-pengajaran yang sudah kita dapati itu kita harus terapkan dalam hidup kita. Khususnya itu New Start ya, saya jadi orang Advent baru saya melakukan semuanya ini dengan baik dan terus belajar untuk lebih baik lagi. Jadi ketika melakukan semuanya itu, saya bisa melihat bahwa perlahan-lahan Tuhan mengajarkan dan terus memotivasi, dan Tuhan terus mengikis hal-hal yang buruk, dosa-dosa di dalam hati dan pikiran. Tuhan mau kikis semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita dengan menggunakan orang-orang yang menyebalkan, menyakiti, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita susah. Dan ketika kita terus berserah kepada Tuhan dan terus melakukan program New Start, baca firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, kebahagiaan itu Tuhan sendiri yang Terima kasih Bu Lili. Wah, ini betul-betul menguatkan. Sama-sama Pak. Sangat menguatkan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, saya kembalikan ke Muti untuk mungkin Pak Pendeta untuk renungan tutup sabat.
Atau Seminar kan? baik, terima kasih untuk Pak Edi sudah melakukan seminar dan sudah ditanya jawab. Mungkin jika masih ada pertanyaan, jadi saudara-saudara yang ingin disampaikan sebelum kita tutup sama karena masih ada waktu. Ada pertanyaan nih Pak Edi. Pak Edi, Ya. mau nanya, Pak Edi. Kalau pagi bagusnya itu makan sayur sama buah apa yang paling bagus? Sebetulnya tidak ada istilah pagi harus makan apa yang paling bagus, tapi yang penting adalah kita harus dapat kecukupan nutrisi yang kita butuhkan itu harus tercukup dalam makan sehari itu. Saya nanti akan kirim linknya ke Pak Hence juga yang lain-lain. Sekarang kita lagi KKR, ada pembahasan yang sangat baik dari dokter itu anaknya Pendeta Tumalun, anaknya kan spesialis gizi. Dan dia membahas sangat luar biasa mengenai quality. Dia ada 7 kali, dia baru bahas 2 kali mengenai quality, dan kemarin mengenai kondisi, nanti mengenai quantity dan sebagainya. Jadi kayak tadi dia menceritakan kalau kita makan misalnya sepiring nasi dengan ayam goreng, dia katakan, lalu dengan 1 potong tahu, apa yang kita dapat, lalu apa yang kurang, apa yang lebih. Ternyata vitaminnya sangat kurang sekali. Sementara mungkin kalorinya tinggi sekali, lalu kemudian lemaknya sudah tinggi. Jadi kita mesti mengerti bahwa pada saat kita makan mana yang kurang, mana yang lebih. Jadi waktu kita makan itu kita tahu kualitas dan kuantitas. Misalnya kita hanya tiap hari makan sayur, hanya kangkung saja, nanti kelihatan itu apa yang kurang, apa yang kurang. Jadi kita memang harus bervariasi. Kita mesti mengerti bahwa makanan yang Tuhan ciptakan itu variatif, masing-masing punya kelebihan. Jadi perlu kok karbohidrat terpenuhi, kemudian kita punya vitamin, mineral terpenuhi, lalu kemudian protein terpenuhi, lemak terpenuhi, dan kualitasnya baik. Nah ini yang tentu ketujuh seminar ini nanti akan dibahas semuanya. Kita kebetulan itu KKR itu kan 1 seri, tapi kita potong, memang kesehatannya kita potong keluar. Nanti saya bisa berikan ke linknya ke Pendeta Pitoy, mungkin bisa dibagikan dan Pak Hens ya. Pak Hens bisa nonton, jadi bisa mengerti. Jadi apa yang mesti kita makan, berapa banyak kuantitasnya, semua akan dijelaskan di situ. Saya rasa itu sangat baik sekali. Saya mengharapkan semua Ibu Lili juga mungkin nanti untuk jangan asal vegan, asal vegetarian. Itu malah nanti bikin orang vegetarian jadi susah. Kalau kita makannya hanya ngerti pisang goreng. Saya vegetarian loh, saya vegan, tapi tiap hari hanya makan pisang goreng misalnya. Itu lebih baik makan daging, mungkin lebih baik daripada begitu. Jadi nanti saya akan kirimkan linknya ke Pendeta Pitoy. Jadi baru ada 2 seri. Terus ikuti, dan saya rasa semua pertanyaan akan terjawab di situ. Terima kasih Pak. Ya. Cuman Pak Edi, kalau mengenai makanan katanya kalau pagi kalau bisa jangan makan nasi, makan buah. Itu mungkin nanti ya Pak ahli nutrisi ya. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya pikir ini masalah kebiasaan saja. Kalau memang
kita tidak biasa makan, kemudian kita tiba-tiba makan, terus kita rasa nggak enak, terus kita bilang, oh makanya jangan pagi jangan makan sayur. Sebetulnya juga nggak juga. Tentu buah-buahan kita perlu, tapi buah-buahan jarang dijadikan sebagai makanan komplit ya. Kita biasanya makan buah setengah jam sebelum kita makan makanan main course-nya. Jadi misalnya pepaya, sama saya biasanya pagi makan pepaya, nanas, apel kadang-kadang ya, makan, habis itu kemudian makan. Kadang saya makan oats ya, oats dikasih macam biji-bijian, biji muka matahari dan sebagainya, makan. Terus siangnya kadang-kadang saya makan salad, itu full hanya salad saja. Baru kemudian sorenya saya makan full nasi dengan lauk pauk. Jadi kita atur saja, itu jangan kaku ya, bervariasi, nanti mungkin kalau nggak cocok ganti lagi paginya. Yang penting waktu makan kita suka makanannya, kita nikmati, apa yang kita suka kita kumpulin, yang sehat dan suka. Jangan mulai dengan sesuatu yang kita tidak suka, biasanya tidak akan bertahan lama ya. Jadi apa yang kita suka, yang sehat, kita jadikan makanan, terus sambil belajar lagi, explore lagi gitu ya. Tidak perlu juga langsung vegetarian. Lebih penting makan sehat, belajar makan sehat daripada meninggalkan yang tidak sehat. Saya minta supaya hati-hati mendengarnya. Saya bisa disalah quote nanti. Mulai bukan dengan meninggalkan yang tidak sehat. Mulai dengan belajar makan yang sehat. Sebab begitu kita tahu, kalau kita sudah suka dengan makanan yang sehat, kita akan lebih mudah meninggalkan yang tidak sehat. Tapi kalau kita mulai dengan meninggalkan yang tidak sehat, kita belum suka dengan yang sehat, maka itu tidak akan bertahan lama, kita akan kembali lagi makan yang tidak sehat. Karena hati kita masih ada di makanan yang tidak sehat. Jadi mulai belajar dulu. Misalnya saya mulai belajar makan sayur. Saya bisa bertahan sekarang karena saya bisa makan sayur. Ya. Jadi itu mengurangi kangennya, rindunya terhadap makan makanan yang tidak sehat. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bu Claudia. Jadi nggak usah terlalu takut deh, orang suka ngomong ini, ngomong itu, kita akhirnya jadi bingung. Ya, Iya. Itu hal-hal kecil deh. Ya, itu nggak usah terlalu dipusingkan. Halo. Ya. Saya mau bertanya. Ya, Medi. Ya, gini Om. Jadi kan saya sama teman-teman kami ada buat satu yayasan yang concern-nya untuk jadi rumah singgah anak-anak yang critical illness, like cancer, kayak cancer, terus habis itu hydrocephalus, terus juga penyakit jantung, pokoknya penyakit kritikal tapi yang nggak menular. Nah, pernah ada satu case, satu anak yang kami bawa, kami dampingi, yang dia ketika kita bawa, dokternya bilang, ini anak kalau kalian bawa, pokoknya kondisinya anak ini udah paliatif. Cancer udah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah tersebar lah. Jadi percuma juga kalau kalian bawa, circle kemonya juga udah berapa kali dan udah nggak ngerespon setiap pengobatan medis. Lalu kami tetap bawa anak ini dan kita kasih treatment kayak seakan-akan anak ini nggak sakit. Gitu. Anak ini nggak sakit, jadi kita buat kayak satu slogan, happiness is the best medicine. Sampai akhirnya 3 bulan setelah anak itu kita rawat, yang tadinya rambutnya udah nggak numbuh, dokter bilang udah nggak akan ada pertumbuhan, dan anak ini dia lagi masa remaja, jadi nggak mungkin kena haid, nggak mungkin dia haid, tapi at the moment anak ini tiba-tiba pendarahan dan kita bawa berobat, kita pikir ada sesuatu yang bermasalah sama anak ini. Akhirnya di situ saya baru sadar, bisa jadi anak ini haid. Terus rambutnya anak ini mulai panjang. Kenapa rambutnya jadi mulai panjang? Akhirnya coba di scan apa semua ikut rangkaian pengobatan sampai akhirnya dokternya itu heran, kok bisa ini anak udah nggak ada nih sel kankernya di anak ini, apa yang kalian buat gitu? Apa yang kalian buat? Karena saat itu obat juga kita udah nggak kasih. Kita putusin obat nih ke anak itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Om, di rumah singgah ini kan nggak cuma anak ini, ada beberapa pasien-pasien lain yang datang dengan orang tuanya. Terus kayak saya
saya sama ada beberapa teman pengen gitu kasih edukasi ke orang tua, kalau misalnya enggak dengan susu formula, enggak dengan obat-obatan medis, anak-anak itu tuh bisa sembuh. Tapi karena memang udah terdoktrin sama dokter, let's say ada satu ibu yang dokter bilang anaknya masih bayi, kena jantung, terus kena ginjal juga. Terus dokter bilang jangan kasih susu ASI, jangan kasih ASI, tapi kasihnya susu formula dengan brand tertentu. Yang menurut saya seharusnya kan anak kecil butuh susu, butuh ASI. Nah, gimana gitu Om cara kita menyampaikan ke orang tua itu atau mengedukasi orang tua ini yang udah terdoktrin sama dokter atau orang-orang medis ini yang harus kasih bahan kimia kayak obat-obatan atau susu formula itu. Kira-kira gimana Om? Terima kasih. Itu kayak rumah Anio gitu ya, Anio. Kenapa Om? Saya pernah ke rumah singgah, rumah Anio namanya. Mungkin yang Anyo. seperti. Nah. Kalau Anyo kan cancer, kalau ini namanya Rumah Harapan. Dia ada di daerah Tebet sih. Oke. Saya terus terang merasa bahwa itu pekerjaan yang sangat luar biasa, Medi. Memang tidak mudah mengajarkan sebuah keyakinan kepada orang lain, apalagi itu penyakit yang terminal seperti kanker ya. Memang orang kesehatan ini banyak sekali salah kaprah yang sulit untuk diperbaiki. Kita memang CMC bergerak di bidang kesehatan, kita mengajarkan banyak sekali, kita ada tim yang khusus kerjanya tuh membaca penelitian-penelitian yang baru, dan even dokter pun, kadang-kadang dokter itu mungkin karena dia sibuk, dia jarang baca-baca penelitian yang baru, jadi ilmunya masih ilmu di zaman dia belajar, itu satu. Yang kedua, memang dokter itu bukan ahli nutrisi. Mereka kalau misalnya kita tanya penyakit ini obatnya apa, mereka akan sangat pintar sekali menjawab. Tapi kalau kita tanya, kalau saya sakit ini, sakit misalnya kencing manis, saya mesti makan apa? Dokter tidak berhak untuk menjawab sebetulnya. Dokter itu harus merefer itu ke ahli gizi. Seperti dokter Larry Tumalun, itu berhak karena dia memang sekolahnya di bidang itu. Sedangkan dokter itu paling 1 semester belajar gizi. Jadi kita banyak sekali, saya juga ada satu grup dengan dokter-dokter semua, dokter Sondang, dokter Larry, dokter Alvin, dokter dan sebagainya. Dan kita selalu diskusi mengenai hal-hal seperti itu. Misalnya sinar matahari, bahwa jam berapa kita harus bisa mendapatkan vitamin D. Banyak dokter yang masih mengatakan pagi, padahal sebetulnya vitamin D baru ada setelah jam 10 ke atas, baru ada UVB-nya. Hal-hal begini masih banyak dokter yang tidak tahu. Kemudian masalah susu, ini juga masalah bahwa orang masih banyak mengatakan bahwa susu sapi lebih sehat. Ya. Memang kita sulit karena satu, pada saat kita menyatakan sebuah data, orang tanya, kamu siapa? Kita orang awam. Lalu yang kita lawan siapa? Dokter. Ya kita kalah. Jadi kalau ditanya saya bagaimana caranya, memang sulit. Caranya ya kita harus membangun keyakinan, database, kayak contohnya di CMC kita sudah banyak orang yang sembuh. Jadi kalau kita ngomong, orang nggak percaya. Tapi kadang-kadang yang bicara itu bukan kita, tapi orang yang sudah sembuh. Mereka justru yang mengatakan, saya sembuh karena konsultasi dengan CMC. Jadi mereka justru yang memberikan keyakinan itu. Jadi kalau tanya saya bagaimana cara meyakinkan orang tua, ya memang sulit sekali, Medi, karena dia tanya, Medi itu siapa? Medi ini dokter? Bukan. Misalnya ya. Jadi kita ngomong itu kalau nggak pakai jas, makanya kemarin kita Dokter Larry kan, waktu kita bilang sama Dokter Larry tolong pakai jubah dokternya ya, karena jubah itu orang lebih percaya. Jadi kadang-kadang memang begitu sih, orang lebih percaya dengan sesuatu yang kelihatan. Dan makanya kadang-kadang saya bilang bahwa contohnya tadi Medi sudah cerita satu kesaksian luar biasa kan, itu direkam, itu di-shoot video, dan kemudian dikasih lihat sama orang tuanya. Lalu kemudian sajikan kepada orang tuanya bukti-bukti seminar-seminar. Kita ada bawa kalau ke website-nya kita hidupsehat.org, itu ada semua seminar-seminar dari dokter-dokter semua mengenai susu,
bisa diambil. Nanti mungkin kalau Medi mau langsung ke saya bisa kasih linknya, seminar mengenai susu, seminar mengenai vitamin D, sinar matahari, dan sebagainya. Itu kita kasih lihat, jadi kita adu dokter dengan dokter. So, kalau kita orang awam ngomong nggak didengar kok. Saya sih bisa ngerti lah ya. Mereka juga lebih merasa apapun yang dokter ngomong pasti lebih benar. Stigma seperti itu ada, kita nggak bisa sangkal. Jadi memang mau nggak mau kita harus adu dengan dokter aja. Mungkin itu yang saya bisa bantu, Medi. Tapi apa yang Medi kerjakan, saya terus terang luar biasa, ya, menolong orang-orang yang seperti itu. Boleh sekali-sekali kita kunjungi? Nanti Boleh. ya kita mau lihat juga, karena ini memang sesuatu yang kita bisa bantu, kita akan bantu. Catat Medi. Oke, wah udah ada lagi mungkin? Iya, Pak Edi, saya mau tanya. Pak Edi, saya mau tanya tentang otak kemarin, penjelasan waktu sahabat tentang otak ya. Otak yang bolong-bolong, karena kebetulan saya mempunyai anak yang dia didiagnosa sama dokter, yaitu global delay development bersama cerebral palsy. Dan waktu dia di CT scan, otaknya itu bolong-bolong. Dan dokter bilang, ini otaknya ini bolong-bolong, dan juga ada sedikit cairan, tapi dia tidak hidrosipalus. Jadi dia cuma ada cairan, dan cairan serta otak yang bolong-bolong ini akan kembali normal kalau dia seperti anak pada umumnya, bisa berjalan, bisa aktivitas gitu kan. Itu kita lakukan itu tes waktu dia saat umur 9 bulan atau 1 tahun. Nah sekarang anak ini sudah 11 tahun. Tapi kami belum lakukan CT scan lagi, dan dia bisa berjalan pada saat umur 8 tahun. Tapi jalannya ini tidak sempurna. Dan dia juga bisa berkata-kata, tapi kata-katanya juga belum sempurna pada umurnya gitu. Dia tidak sesuai lah perkembangannya pada usianya yang udah 11 tahun. Dan dia juga punya kelainan pendengaran, jadi kurang pendengaran, jadi dia tidak tuli. Apakah karena dan saya yang masih saya bingung, kenapa anak saya kok otaknya bisa ada cairan dan bolong-bolong, padahal waktu saya hamil ya saya termasuk orang tua yang tidak aneh-aneh lah makanannya juga gitu. Tapi kenapa, apa yang menyebabkan anak saya kok tiba-tiba punya otak setelah di scan, kenapa bolong-bolong, kenapa ada cairan, dan kenapa pendengarannya kurang. Kayak kemarin penjelasan kan otak bolong-bolong itu karena makanan atau rokok, tapi kenapa anak yang kecil yang nggak tahu apa bisa bolong otaknya gitu, Pak Edi? Terima kasih. Kalau menurut dokter apa? Dokter nggak kasih kesimpulan, dia bilang gini, saya udah ke dokter spesialis saraf anak itu, saya nggak percaya kan, ada 3 spesialis anak saya datangin, dia bilang kan harus MRI, dia tanya apa ini penyebabnya kan, saya juga nggak tahu, tapi saya kasih tahu saat persalinan, saya pingin normal, tetapi dia tidak bisa normal, jadi mungkin akhirnya saya sesar, saya bilang gitu, nah, bisa jadi penyebabnya karena kekurangan oksigen pada waktu udah keluar dia di dalam rahim, tapi karena harus operasi itu bisa jadi penyebabnya kekurangan oksigen katanya gitu. Ya, bisa. Tentu saya tidak bisa menjawab karena banyak faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi. Tadi salah satunya yang disebut itu juga kadang-kadang bisa membuat itu terjadi, yaitu kekurangan oksigen. Padahal otak itu kalau dia tidak mendapat cukup oksigen, ya dia kemudian akan banyak sel otak yang mati. Saya harus katakan ini adalah cobaan untuk Ibu Elizabeth. Kadang-kadang kita tidak semua pertanyaan kita bisa jawab, tapi saya rasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan Ibu Elizabeth, tidak meninggalkan anak Ibu. Jangan putus asa, dan itu mungkin akan menjadi satu pelajaran buat kita bersama bahwa memang dunia ini bukan tempat yang sempurna ya, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kita harapkan nanti di dunia yang baru, anak Ibu akan disembuhkan. Dia akan bisa melihat, bisa mendengar, dan dia akan menjadi anak yang normal kembali. Itu akan menjadi satu hal yang membuat kita rindu ke surga. Bahwa segala sesuatu akan dipulihkan.
jadikan itu pengharapan. Soal kenapa bisa terjadi, saya rasa ada banyak hal yang bisa membuat itu terjadi, tapi satu jawaban yang pasti yang membuat itu terjadi adalah dosa. Kita hidup di satu dunia yang walaupun masih indah, tapi ya segala sesuatu bisa terjadi karena sudah dikotori dan dirusak oleh dosa. Dan kita rindukan nanti di bumi yang baru, langit yang baru, Tuhan akan pulihkan kita semua. Amin pendeta. Amin Pak Edi, makasih. Terus kalau saya mau tanya, makanannya berarti harus New Star juga ya buat anak saya. Ya. Saya punya satu teman ya, dia punya keponakannya Down syndrome ya, Down syndrome dan jantungnya bolong ya dan sebagainya. Dan dia makan hanya makanan sehat. Tawarin dia es krim, dia nggak akan ambil. Dia punya makanan sendiri yang betul-betul vegan, dan jantung yang bolong itu tutup sendiri. Dan dia ingatannya luar biasa, namanya Matthew. Mungkin sekali-sekali bisa nanti disaksikan, kita ada videonya. Jadi sangat luar biasa, tentu dengan pertolongan Tuhan, dan dia menjadi anak yang sangat pintar sekali walaupun Down syndrome. Dia bisa menghafal semua lagu Sion itu 4 ayat kalau nyanyi. Udah berapa ratus 300-an lagu Sion, 4 ayat bisa nyanyi anak Down syndrome. Karena saya bilang saya juga nggak sanggup. Jadi saya tidak bisa jawab apakah itu membantu atau tidak. Tapi kita ujilah Tuhan kita. Tuhan, saya mau ikut menu makanan Tuhan. Tuhan buktikan kepada saya bahwa anak saya menjadi lebih baik. Itu yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan. Saya boleh tahu namanya, Bu? Anak Ibu? Namanya Patrick. Patrick ya? Catat. Ya. Saya akan bantu Ibu dalam mendoakan Patrick. Iya, makasih Pak Edi. Ya. Saya pikir cukup ya, Muti, karena waktunya mungkin kita dengarkan firman Tuhan. Ya, baik, terima kasih Freddy atas pertanyaan yang sudah dijawab, dan kita akan renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh kita. Kita dipersilakan membawakan renungan dan doa tutup. Selamat sahabat semuanya. Sahabat Hari ini saya akan membawakan renungan tutup sabat. Ada seorang wanita bernama Kim. Kim sangat senang ketika mengetahui bahwa suaminya memenangkan sebuah lotre yang bernilai $1 juta. Dia lebih senang lagi ketika mengetahui bahwa suaminya memenangkan lotre lain yang bernilai $100.000. Tapi Kim memiliki satu masalah. Dia sudah tidak mencintai suaminya lagi, dan dia memiliki seorang selingkuhan. Dia berniat untuk menceraikan suaminya dan menikah dengan selingkuhannya. Tapi dengan uang-uang yang didapatkan oleh suaminya ini, uangnya, tapi bukan suaminya. Jadi pada suatu hari, dia merencanakan untuk membunuh suaminya. Dia menceritakan rencana itu kepada selingkuhannya melalui telepon. Tapi anaknya yang berusia 20 tahun mendengar percakapan tersebut, dan anaknya memberitahu kepada ayahnya. Mereka berdua pun melapor kepada polisi, dan Kim kemudian ditangkap dan dimasukkan penjara. Selama Kim berada dalam penjara, suaminya selalu mengunjunginya dan meminta kepada hakim untuk meringankan beban hukuman penjara Kim. Seluruh teman-teman suaminya berkata, "Apakah kamu sudah gila? Kenapa kamu masih mau membantu perempuan yang sudah selingkuh kepadamu dan berencana untuk membunuhmu?" Kim juga mempertanyakan hal yang sama. Kenapa kamu masih mau menerima saya? Tapi suaminya menjawab, "Saya sudah terlanjur mencintaimu, jadi saya tetap akan menerimamu apa adanya." Mendengar hal itu, Kim sangat tersentuh. Dan ketika dia keluar penjara, dia memutuskan untuk kembali kepada suaminya dan memulai hidup baru dengan komitmen dan cinta yang baru
kepada suaminya. Mungkin kita juga kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kim. Kita juga heran dengan apa yang dilakukan oleh suami Kim. Sama seperti teman-teman suaminya yang lain. Tapi sebenarnya kita sama juga seperti Kim. Kita mendoakan Tuhan ketika kita memprioritaskan hal-hal yang menurut kita lebih penting daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa hanya untuk meminta berkat saja, bukan untuk bertemu Tuhan. Kita hanya mau berkat-berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau Tuhan. Kita lebih mendengarkan setan daripada menurut Tuhan. Dan setiap hari kita menyalibkan Tuhan saat kita melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya. Saat kita tidak mengasihi sesama, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan masih menjadikan kita miliknya. Mari kita baca dalam Roma 3 ayat 20. Mari kita baca dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dengan Kristus Yesus. Tuhan sudah sangat mengasihi kita, padahal kita sangat tidak layak menerimanya, karena perbuatan-perbuatan kita yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan cuma-cuma. Marilah kita membalas kasih Tuhan dengan menurut perintahnya, dan dengan mengasihi sesama kita. Juga, sama seperti Tuhan mengasihi kita yang tidak layak dikasihi, kita juga harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, yang tidak baik sama kita. Dan seperti Kim di cerita tadi, hidupnya berubah. Kita juga harus mau merubah hidup kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup Kim berubah karena cinta suaminya yang tidak terhitung. Hidup kita juga harus berubah karena cinta Tuhan yang tak terhitung oleh kita, untuk kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari Sabat ini yang begitu indah ya Tuhan. Sekarang kita akan menutup hari Sabat yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena kabar-kabar yang kita dengar hari ini, terutama kabar besar yang disampaikan hari ini, bantu kita untuk selalu mengikutinya dan bantu kita untuk selalu menyenangkan hati-Mu karena kasih-Mu yang sangat baik, yang sangat banyak untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat sabat. Terima kasih untuk Selamat sabat. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Minggu bekerja semuanya. Ya. Bekerja, Tuhan memberkati. Selamat minggu Patrick. Patrick.